ya pengalas di sini. Bisa madep sana. Duduknya agak miring. Nah. Ya. Ini rambutnya kepanjangan. Ya, saya itu, Pak. Iya, ada dia. Memang kepanjangan ya, Pak. Iya, bisa dicukur ya. Iya. Kalau bisa digeser lagi tuh. Ya. Ini selalu di samping. Ya. Jadi kita minta pasiennya kita tolong dipegang atau ada asisten yang megangin. Pasiennya agak miring ke sini dikit. Lo gua ngerekam. Kemudian telinganya kita tarik. Pasien sekalian dijewer. Sekalian dijewer. Nah, ini kita tarik ke belakang. Masukin, jadi nggak boleh langsung ke lurus. Kita masukinnya lewat. Adem ton. Mau ditembak nggak? Pelan-pelan ya. Oke, ini anggap masuk ya. Nih, anggap masuk nih, itu masuk. Dia kan Beneran? ini palanya agak nunduk ini. Nah, kesini gini. Nah. Gini ton. Iya, agak Dang. tengleng. Tengleng. Nah, Jadi tengleng. kemasukan air toh. Nah, yang diperhatikan, airnya ini tidak boleh air dingin. Karena nanti kalau pasien punya vertigo, kambuh vertigonya, langsung muter. Jadi harus menggunakan NaCl-nya suhu ruang. Kalau di dokter THT, di sini dia ada ininya, ada suction buat nyedot. Jadi setelah disemprot gini, dia akan masukin suction buat ngebersihin. Pernah berenang? Pernah. Kalau ada air masuk gimana rasanya? Iya bener. Gitu kan? Terus ditambahin air lagi ya. Makanya kalau di dokter THT itu selalu disediakan suction buat nyedot sisa-sisanya. Ya. Jadi seperti ini, nanti pada saat kita jalan nih kadang-kadang suka keluar tuh kotorannya. Ya, kotorannya keluar. Kanan dan kiri. Nanti setelah itu baru telinganya berasa bersih, plong. Enggak budek lagi. Dah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Baru 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Aduknya toh. Hanya periksa 2, Rina dan Weber. Kalau Rina itu pada saat ini nggak boleh digetokin di sini ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh. Tapi kita getokin di tangan. Sini duduk satu orang. Yang botak aja. Biar nggak pernah sama rambut. Duduk. Kita akan lakukan pemeriksaan Rina. Pak, nanti saya akan lakukan pemeriksaan Rina pada saat Bapak dengar suara, angkat tangan. Kalau sudah tidak dengar suara, turunkan. Ya. Pada saat dia tidak mendengar suara, pindahkan garpu talanya ini ke daerah mastoid yang belakang sini. Ada tonjolan tulang. Coba diraba, pindahkan ke situ sama. Nih, kalau di sini kelihatan. Tuh. Ya. Sekarang kita coba ya. Ini namanya Rina untuk melihat apakah ada tulingnya, tuling ada. Tulis suara atau bukan. Nanti kita lihat ya. Ini harusnya nggak boleh ada ginian, ini mempengaruhi ini. Bagaimana caranya? Ini akan mempengaruhi kualitas suara. Enggak ada gue ya. Ini nonjol sih. Ini tapi lakukan. Risco. Ngapa mau dijual? Ya. Videoin dari awal. Yang kita gunakan adalah garpu tala 512. Garpu tala ini harusnya nggak boleh nih ada tempelan gini, karena akan mempengaruhi kualitas hantaran, gelombang suara. Nggak boleh bengkok juga, jadinya makanya dia harus tetap lurus. Kalau mau ditempel, tempel aja di bawah sini, karena ini akan kita pegang. Nih, karena ini kan kita pegang, kalau ininya nggak boleh. Ya, oke, Pak sudah siap? Kita akan coba ya. Yang lain agak tenang dulu. Ya nggak dengar. Ada suara nggak? Angkat tangan kan? Itu apa? Kalau dengar suara, angkat tangan. Kalau sudah tidak dengar suaranya, turunkan. Lagi. Ya. Nggak kedengeran. Itu ada maknanya. Ada di buku yang logbook ada.
Ya, itu caranya seperti itu. Itu namanya Riener. Sekarang kita akan lakukan Weber. Riener dilakukan kanan dan kiri. Air conduction dengan bone conduction. Jadi lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang air conduction berarti lewat udara, hantaran udara. Bone conduction berarti yang hantaran di tulang, mastoid, di belakang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Weber. Weber ini untuk melihat lateralisasi, ke arah mana dia, atau tulinya kanan atau kiri. Ya, akan ketahuan menggunakan Garputala 512 juga yang sama. Letakannya di sini. Itu. Ya. Jadi nanti dia akan melihat suaranya kedengaran di kanan atau di kiri. Jadi kalau misalnya kedengarannya di kanan, angkat tangan kanan. Kalau kedengarannya di kiri, angkat tangan kiri. Kalau kedengaran dua-duanya, angkat tangan dua-duanya. Ya. Kita mulai ya. Bos, angkat tangan bos. Ya, budak dulu. Nggak ada suaranya. Berarti Budak. tidak, bukan budak. Lu ngomongnya kedengeran, kamu masih budak. Ih, kalian tuh pada berisik kan saya bilang ini harus sepi, nggak boleh berisik. Kalian aja tuh ketawa-ketawa. Pasti mati. Loh. Panas. Nggak lihat gue udah gerah. Oke ya, kita mulai lagi ya. Cuma matiin dulu. Nah, ini kedengeran itu, Pak. Iya. Jadi dia di kanan, kirinya nggak kedengeran. Jadi lateralnya lateral kanan. Ya, jadi benar-benar sepi, quiet. Sampai sini jelas? Rhino Weber gampang ya? Gampang ya? Yang terakhir itu swabah. Cuma swabah ribet. Karena nanti dari pasien dari sini ke sini terus baru ke telinganya pemeriksa. 2 kali pemeriksa dengerin, ini juga dengerin gitu. Nah, itu namanya swabah. Kita nggak periksa. Jadi kita hanya periksa Riener dan Weber. Itu yang paling umum, Riener dan Weber. Ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apa? Udah. Apalagi dulu udah selesai kayaknya deh. Udah. Apalagi? Apalagi, Cus? Apa?